على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ini pembahasan yang sangat penting karena masih banyak di antara kaum muslimin yang menyangka bakti kepada orang tua hanya bisa dilakukan ketika mereka masih hidup. Seakan-akan kalau mereka sudah meninggal dunia, maka bakti mereka sudah terputus, ya. Padahal tidak demikian. Bahwasanya pintu untuk berbakti kepada orang tua terbuka baik ketika mereka masih meninggal dunia, demikian juga setelah mereka masih hidup, demikian juga setelah mereka meninggal dunia. Bahkan pintu-pintu untuk berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia juga sangat banyak. Di antaranya yang akan kita sebutkan dalam hadis berikut ini. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nuaim, qala haddatsana Abdurrahman ibn al-Ghasil. Dia mengatakan, kata Al-Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepadaku Abu Nuaim, kemudian Abu Nuaim berkata telah menyampaikan kepada kami Abdurrahman ibn al-Ghasil. Abdurrahman ibn al-Ghasil, al-Ghasil artinya yang dimandikan. Al-Ghasil artinya yang dimandikan. Jadi ada perawi hadis namanya Abdurrahman ibn al-Ghasil. Abdurrahman bin yang dimandikan. Yang dimaksud dengan al-Ghasil di sini adalah Ghasilul Malaikah, yaitu Hanzalah ibnu Abi Amir. Hanzalah ibnu Abi Amir radhiyallahu taala anhu yang wafat dalam perang Uhud ketika beliau baru saja menikah. Kemudian di pagi hari beliau berhubungan dengan istri beliau, kemudian mendengar genderang perang telah dikobarkan, maka beliau segera pergi menuju lokasi peperangan di Uhud dan belum sempat mandi junub. Ya, karena semangat beliau untuk berperang, dan akhirnya Rasulullah SAW melihat beliau dimandikan oleh malaikat. Maka Rasulullah tanyakan kepada keluarganya kenapa. Ternyata beliau belum mandi junub. Sejak itu Hanzalah diberi gelar dengan Al-Ghasil, yang dimandikan, atau Ghasilul Malaikah. Sementara ayahnya Abu Amir Rasulullah gelari dengan Al-Fasik. Abu Amir Rasulullah gelari dengan Al-Fasik. Bapaknya salah seorang munafik di kota Madinah yang hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang pembesar yang hasad, yang satu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kedua adalah Abu Amir yang dia ingin kehancuran bagi kaum muslimin. Dua orang ini adalah pembesar yang seandainya Nabi tidak datang ke kota Madinah, maka mereka lah menjadi pembesar di kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul akan menjadi pemimpin kota Madinah. Abu Amir akan menjadi ulamanya kota Madinah karena dia dikenal punya ilmu, rajin ibadah. Tapi ketika Nabi SAW datang, maka semuanya buyar. Ya. Maka dua orang ini hasad kepada Nabi SAW. Abu Amir yang Rasulullah katakan Abu Amir Al-Fasik, ternyata punya anak namanya siapa? Hanzalah, yang meninggal dalam perang Uhud. Sebagaimana Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, sahabat bin Abi Jahal. Sebagaimana Walid bin Mughirah, orang musyrik, punya anak namanya siapa? Khalid ibnul Walid. Jadi sebagian mengatakan yukhrijul hayya minal mayyit, Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Mereka orang-orang kafir tersebut seperti orang-orang mati yang tidak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, namun Allah keluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi para pahlawan-pahlawan Islam seperti Hanzalah, Ikrimah dan Khalid ibn Walid. Jadi perawi ini namanya Abdurrahman ibn al-Ghasil. Dia Al-Ghasil adalah kakek dari ayahnya. Namanya adalah Abdurrahman bin Sulaiman bin Abdullah bin Hanzalah. Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah itulah Al-Ghasil. Ini sekedar tambahan aja. Qala akhbarani Usaid bin Ali bin Ubaid. Kata Abdurrahman bin Ghasil telah mengabarkan kepadaku Usaid bin Ali bin Ubaid an abihi, dari ayahnya, annahu sami'a Abu Usaid, bahwasanya dia mendengar ayahnya Abu Usaid yuhaddithul qaum. Qala, Abu Usaid menyampaikan
kepada orang-orang yang hadir, qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka berkatalah ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma?" Apakah masih tersisa suatu amalan dari berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia yang aku bisa berbakti kepada mereka dengan amalan tersebut? Atau bahasa kita, masih ada keamalan untuk aku berbakti kepada orang tuaku setelah mereka berdua meninggal dunia? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Khisalun arba, ada 4 amal, 4 perkara. Rasulullah kemudian menjelaskan, yang pertama, ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma. Mendoakan mereka berdua dan istighfar untuk mereka berdua. Ini yang pertama. Ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma. Mendoakan mereka berdua dan istighfar untuk mereka berdua. Yang kedua, infadhu ahdihima. Menunaikan janji mereka berdua semasa mereka masih hidup, mereka punya janji sama orang lain atau mereka punya wasiat, maka ditunaikan. Yang ketiga, wa ikramu sadiqihima. Memuliakan teman mereka. Mereka dulu ketika masih hidup, ayah dan ibu punya teman-teman yang diperhatikan, sering dikunjungi, yang sering berjalan bareng, tempat curhat ayah dan ibu, maka setelah ayah dan ibu meninggal dunia, maka hendaknya diperhatikan. Kemudian yang keempat, wasilatur rahim allati la rahimalaka illa min qibalihima. Menyambung silaturahmi yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan orang-orang tersebut kecuali melalui ayah dan ibu kalian. Ini 4 perkara yang Nabi SAW sebutkan, ya, yang bisa dilakukan oleh seorang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Yang pertama, saya ulangi, doa lahuma wal istighfaru lahuma, doa dan istighfar untuk orang tua. Yang kedua, infadhu ahdihima, menunaikan janji mereka berdua semasa hidup, mereka punya janji sama orang lain. Kemudian yang ketiga adalah ikramu sadiqihima, memuliakan teman dekat kedua orang tua. Dan yang keempat adalah menyambung silaturahmi yang rahim tersebut atau kerabat tersebut melalui jalur mereka berdua. Hadis ini secara sanad, hadisnya dhaif. Hadis dhaif dinilai dhaif oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, karena ada perawi yang majhul, ya. Kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, rijaluhu thiqatun kulluhum. Seluruh perawinya thiqat. Ghairu Ali Maula Abi Usaid, kecuali Ali Maula Abi Usaid. Ali ini perawi yang tidak diketahui, dia majhul. Lam yuwathiqhu ghairu Ibnu Hibban. Tidak ada yang menyatakan Ali Maula Abu Usaid ini thiqah kecuali Ibnu Hibban. Dan Ibnu Hibban kalau menyebutkan si fulan thiqah dalam bukunya thiqat, maka belum dianggap oleh para ulama. Ya, karena di antara kaidah Ibnu Hibban, kalau tidak ada yang mendhaifkan seorang rawi dianggap thiqah. Kemudian yang kedua, walam yarwi anhu ghairu ibnihi Usaid, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali anaknya sendiri dari Abu Usaid, yaitu yang meriwayatkan adalah anaknya sendiri Usaid. Walihadza qala Adz-Dzahabi la yu'raf. Adz-Dzahabi mengatakan la yu'raf, bahwasanya perawi ini tidak dikenal alias majhul. Wa asyara ila dzalika al-Hafiz biqoulihi maqbul. Adapun Hafiz Ibnu Hajar mengatakan rawinya maqbul. Artinya ini lemah, tapi lemahnya ringan. Hadisnya lemahnya karena ada perawi, bukan perawi yang dhaif, tapi perawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya. Tidak diketahui kredibilitasnya dalam periwayatan hadis. Maka seorang perawi yang tidak diketahui biografinya, kredibilitasnya dalam ilmu hadis dianggap sebagai rawi yang majhul, tidak dikenal, dan di hadisnya dianggap hadis yang dhaif. Hadis yang tapi dhaif yang ringan. Dhaif yang ringan. Oleh karenanya secara sanad hadis ini hadis dhaif. Tetapi secara matan masing-masing dari 4 perkara tersebut ada dalilnya. Masing-masing dari 4 perkara tersebut ada dalilnya. Makanya para ulama ketika membahas tentang berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal, mereka sering membawakan hadis ini. Kenapa? Karena dari satu sisi sanadnya lemah, tapi lemahnya enggak parah karena ada hanya seorang perawi yang majhul. Yang kedua, matannya sahih karena didukung oleh hadis-hadis yang lain sebagaimana akan kita sebutkan. Dan yang berikutnya ini termasuk fadail amal. Fadail apa? Amal, sehingga tidak mengapa meriwayatkan hadis yang dhaif tentang fadail amal
jika ada asal dalam amal-amal tersebut. Oleh karenanya banyak ulama, Syekh bin Baz ketika ditanya beliau menjawab dengan hadis ini, padahal beliau ahli hadis ya. Karena hadisnya lemahnya apa? Lemahnya ringan karena hadis dhaif itu bertingkat-tingkat. Hadis dhaif bertingkat-tingkat ya. Baik. Hadis ini ya menunjukkan 4 perkara ya yang hendaknya bisa dilakukan oleh seorang ketika ingin berbakti kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia.